memantau, mengedukasi, dan menyampaikan kepada teman-teman, khususnya Tribuners yang selalu menyaksikan kita, ingat pesan Ibu menjaga jarak, pakai masker, dan rajin cuci tangan. Dan sore ini obrolan kita berbeda dari kita mahasiswa nasional, dan yang terakhir kita ngobrol dengan teman-teman yang berhasil menyabet medali di Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional ke-33 di UGM. Dan sore ini telah bergabung bersama kita Ahmad Fikri Rifki dan Adinda Fadila dalam program Bincang Kampus, dan tentunya tema kita soal kerelawanan global. Jadi teman-teman ini akan banyak bercerita tentang pengalamannya, berbagi pengetahuan, pengalaman apa-apa saja yang teman-teman telah dapatkan dari program Global Volunteer yang telah diikutinya. Tapi sebelumnya, Tribuners, kita sapa-sapa dulu narasumber kita. Yang pertama ada kita ke Ahmad Fikri Rifki. Halo Fikri. Halo Kak. Kabar nih hari ini? Baik Kak, Alhamdulillah sehat. Ini kalau boleh tahu posisi lagi di mana nih? Ini lagi di rumah sih Kak. Oh, lagi di rumah. Iya. Kalau boleh sharing-sharing ke teman, sekarang aktivitasnya apa nih? Sudah selesai atau masih studi? Masih studi Kak, semester 7 dan sekarang masih nyusun proposal juga. Tuh. Di mana nih kuliahnya? Jurusan apa gitu? Bagi-bagi dong. Aku kuliahnya di Universitas Hasanuddin, Fakultas Ekonomik dan Bisnis, jurusan Manajemen, Focusing Marketing, angkatan 2017. Oh, oke. Ke Adinda. Halo Adinda Fadila, Assalamualaikum. Hai Kak, waalaikumsalam. Ini goyang-goyang lagi di mobil. Salah. Iya Kak. Apa kabar nih hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa turun? Bisa. Ya gitu dong, itu kelihatan. Ini Adinda lah masih studi atau sudah selesai? Iya, sama kayak Fikri, masih semester 7 dan nulis proposal juga. Oh, ngurus proposal. Iya. Ngambil studi apa nih program studinya? Hukum dari Universitas Hasanuddin, Fakultas Hukum. Hukum. Iya. Ini kalau nggak salah yang teman-teman ikut volunteer AISEC ya namanya? AISEC apa? Ya Kak, AISEC. Iya. Oke. Ini saya lupa tahun berapa, saya juga pernah menerima kunjungan teman-teman AISEC di kantor Tribun Timur yang lama. Mereka juga membawa teman-teman mahasiswa dari luar. Bukan hanya dari Kota Makassar, bahkan ada mahasiswa luar negeri yang ikut bersama mereka saat itu ke kantor. Berarti kalau dari namanya Global Volunteer, teman-teman ini bergaulnya dengan internasional juga ya? Fikri dulu deh. Ya Kak, bisa dibilang seperti itu. Kalau pengalaman dari aku pas Global Volunteer itu, kan aku kan doing Global Volunteer-nya itu di Korea Selatan. Nah, teman-temannya aku sendiri itu bukan hanya dari Korea Selatan, tapi aku juga berteman dengan orang-orang dari Maroko, dari Georgia, dari China, Vietnam, dan juga Malaysia. Seperti itu, Kak. Oke. Sama programnya dengan Adinda? Iya, sama. Programnya Global Volunteer. Iya, Kak. Satu angkatan atau satu bench, apa gitu istilahnya? Sama Fikri? Oh, enggak. Kita berdua beda tahun. Kalau aku itu tahun 2019 summer, kalau Ahmad Fikri Rifki itu 2018 Desember. Beda, itu kalau Global Volunteer, bayangan kita tentu tidak di Indonesia. Kita akan bergaul dengan teman dari berbagai belahan dunia malah. Itu yang paling saya buat penasaran itu sebenarnya
teman-teman itu program itu infonya dari mana? Dinda deh duluan. Oh, kalau aku tuh awalnya infonya dari teman. Temannya itu di Universitas di Jakarta. Kalau dia ikut program Global Volunteer dari ISEC. Nah, terus aku cari-cari info tuh. Ternyata di Unhas juga ada ISEC. Jadi pernah ikut info sessionnya. Terus udah kayak gitu ya makin tertarik. Ya udah ikut join programnya Global Volunteer. ISEC ini di semua universitas di Makassar. Dia ISEC in Unhas itu udah mencakup buat anak kuliah di UMI, kuliah di UNM, pokoknya ada di universitas di Makassar. Swasta, kampus swasta masuk juga? Ya, masuk juga. Oh, masuk juga semua. Oke. Kalau Fikri, Oke, Kak. Ya. dapat info ISEC, terus akhirnya gabung itu udah. Kalau aku sendiri itu dapat info mengenai Global Volunteer itu dari teman. Nah, teman ini salah satunya kebetulan anak ISEC-nya. Jadi waktu itu dia kan udah mau pergi untuk Global Volunteer nih, terus kemudian ngajak, Fikri ayo ikut kita Global Volunteer bareng-bareng sama-sama ke Korea Selatan. Oh ya, oke deh. Apalagi kan waktu itu mikirnya, ya daripada kosong kan ngabisin liburan kuliah pergantian semester, ya mending diisi dengan hal-hal yang bermanfaat semacam Global Volunteer ini, seperti itu. Tapi dari ISEC teman daftar itu, apa pelajaran paling berharga sebenarnya di situ dan kenapa kita perlu? Maaf Kak, putus-putus. Saya ulang ya pertanyaannya. Itu kalau kita ini apa yang untuk kita pribadi? Misal, kenapa saya coba Fikri. Oke, teman-teman, dengar suara saya? Ya, Kak. Dengar, Kak. Saya ulang ya, tadi itu kalau boleh tahu itu kalau kita ikut program Global Volunteer khususnya ISEC, itu apa efek bagusnya untuk diri kita sebagai mahasiswa dan kenapa gitu kita harus ikut kalau boleh? Adinda deh duluan, Dinda Fadila. Kalau menurut aku sih banyak banget ya Kak yang didapat, selain misalnya sertifikat, dapat 3 sertifikat itu, 1 sertifikat internasional, yang lainnya tuh kayak kalau dari pengalaman aku kan di Malaysia dan dia tuh volunteer-nya based on SDG nomor 4 itu quality education. Jadi kayak belajar tentang sistem pendidikannya di Malaysia itu sendiri, terus dikasih workshop juga tentang leadership, tentang communication skills. Banyak sih. Oke. Itu kalau Adinda Fadila mau menyarankan tuh sebaiknya daftar ISEC itu semester berapa bagusnya? Dari awal maba sih udah bagus banget. Maksud aku. Jadi bisa dari awal tuh udah ikut, karena kalau dari pengalaman aku tuh telat ya, aku baru ikut volunteer tuh pas semester 4. Jadi tuh hektik sama kampus juga, sama volunteer juga kemarin. Jadi kayaknya masih maba-maba tuh masih bagus. Oke.
Kalau Fikri gimana nih, Fikri? Kalau aku efeknya yang terjadi di aku itu mungkin lebih ke pengembangan diri sih, hampir sama dengan yang dikatakan Adinda Fadila. Itu lebih ke public speaking, lebih ke confidence-nya aku yang semakin tinggi. Mungkin kalau misalnya aku nggak doing global volunteer, untuk join dengan ini Tribun Timur aja mungkin aku nggak pede untuk bisa ngobrol dengan teman-teman sekalian kayak gitu. Karena selama di global volunteer itu juga, meskipun aku berangkatnya sama teman-teman dari Unhas yang lain, ya tetap aja aku harus bisa mengandalkan diri aku sendiri. Nggak ada orang lain yang bisa aku andalkan selain diri aku sendiri. Seperti itu. Kalau Fikri mau sarankan teman-teman, sebaiknya dari semester berapa nih kita ikut, khususnya Isaac ini? Kalau aku sih sarankannya ya dari maba juga sih, dari semester 2 atau 3. Karena waktu itu aku join Global Volunteering itu sekitar semester 4 menuju ke semester 5. Dan dari peralihan itu mungkin bisa dibilang juga agak hektik juga. Jadi lebih baik di saat masih mahasiswa baru. Gitulah. Kalau Isaac bisa berkali-kali enggak ikutnya? Bisa, boleh. Iya, bisa. Oh, bisa. Ya. Nah, sekarang nih kan boleh berkali-kali, terus sebaiknya dari semester awal. Itu kalau boleh dibocorkan ke teman-teman apa yang perlu dipersiapkan kalau kita mau daftar gitu. Adinda deh duluan. Kalau aku sih pertama tuh harus udah siap sama, maksudnya research mau ke negara mana dan mau volunteer di bagian SDG mana. Jadi udah research duluan. Jadi udah tahu biar sampai di sananya juga nggak bingung mau bikin apa. Terus izin orang tua, terus sama apa ya, mungkin kesiapan diri gitu. Maksudnya kan bakal tinggal di luar negeri buat 6 minggu. Sama itu sih, itu aja sih. 6 Mungkin minggu sama berarti biaya. 6 minggu berarti 1,5 bulan ya. Iya, Siap. betul. Tapi kalau dari saat kita mendaftar, apa yang biasanya mungkin yang diabaikan oleh teman-teman yang buat dia gagal gitu, Dinda? Mungkin dokumen ya, mungkin persiapan dokumennya, mungkin kurang mateng kalau misalnya masalah dokumennya gitu. Ntar totalnya ada yang dilupa, misalnya bawa apa. Misalnya kayak kita kan harus bawa fotokopi paspor, karena selama di sana kita harus bawa terus pasportnya. Ternyata misalnya pasportnya ketinggalan, jadi nggak punya backupan, itu lama sih. Oke. Kalau Fikri gimana nih pengalamannya? Kalau aku pengalamannya mungkin sih lebih ke persiapan diri juga, siap mental juga, karena di sana kan seperti yang aku bilang tadi, ya kita tuh cuma bisa mengandalkan diri kita sendiri. Terus buat kesiapan yang kayak masalah untuk doing global volunteer-nya itu kayak kesiapan dokumen yang seperti yang dibilang Adinda, dan juga kesiapan obat-obatan juga sih, karena pengalaman aku waktu global volunteer di Korea Selatan itu aku sempat sakit, jadi makanya, dan aku kan ada penyakit epilepsi kan, dan waktu itu memang lagi lupa bawa obatnya, jadi sebaiknya jangan terlalu excited dengan volunteernya sampai lupa dengan diri sendiri, jadi harus tetap prepare dengan diri sendiri, jadi siapkan obat-obatnya gitulah. Oke. Tapi kalau misal nih saya mau daftar Isaac nih sekarang, misal saya mau daftar Isaac sekarang, terus saya bertemu dengan Adinda Fadila dengan Fikri, mau sarankan apa nih ke saya? Fadila dulu deh, Adinda Fadila. Ikut program Global Volunteer. Itu sebenarnya yang paling perlu disiapkan teman-teman apa nih? Adakah skill khusus yang perlu kita punya? Adakah pengetahuan global yang mesti kita miliki? Kalau dari aku pribadi sih nggak ada, karena kesana juga maksudnya bahasa Inggris aku juga nggak bagus banget, orangnya juga insecure, nggak pede gitu, terus buat public speaking juga nggak terlalu gimana-gimana, justru ikut program ini ngebantu nge-boosting itu semua sih. Kalau dari pengalaman daftar itu, yang kemarin saat seleksi itu ditanyain apa aja gitu. Secara Adinda Fadila ngakunya insecure, sebagai orang itu sukanya insecure, tidak percaya diri dan lain-lain. Terus
kok Adinda akhirnya percaya diri mendaftar, terus saat mendaftar apa tuh yang dialami, apa fase-fase yang dilalui gitu tahapannya? Jadi pas wawancara itu ditanya motivasi kita ikut project ini tuh apa, terus apa kekurangan kita sama kelebihan kita, ditanya kayak begitu. Terus apa yang ditahu tentang misalnya awareness sama isu di quality education itu apa, kayak gitu. Dan motivasi juga sih, biasanya motivasi buat ikut ini apa ya, aku bilang kalau misalnya mau ngembangin ini semua, misalnya kayak buat public speaking, buat ngilangin rasa nggak pede gitu, bikin Oke. leadership skill. Siap. Kalau Fikri gimana nih Apa pengalaman tuh, Kak? daftarnya? Kalau masih ingat ditanya apa aja nih kemarin? Kalau aku waktu itu ditanyain kayak semacam kelebihannya apa, kekurangannya apa, cara ngatasin kekurangannya gimana. Terus tahu tentang isu SDGs yang bakalan kita jalanin tidak? Nah, jadi sebelum kita doing global volunteer ini itu sebaiknya juga kita ngeriset sedikit lah tentang problematika apa, negara apa yang dialami sekarang, sehingga kita tuh juga bisa waktu interviewnya itu gak nge-lag gitu lah, maksudnya gak asal ngomong gitu lah. Apalagi waktu di sana juga kan kita bakalan tetap diskusi tentang permasalahan SDGs mereka yang bakalan mereka runningin di sana gitu. Kalau Fikri masih ingat nggak pertanyaan yang soal global isu itu tadi? Waktu wawancara gitu. Aduh, lupa aku Kak. Oh lupa. Kalau Dinda ingat nggak? Enggak sih, lupa juga. Oh lupa juga. Oke. Tapi biasanya nih kalau kita kan maba nih suka kekurangan, bukan kurang sih. Kita kadang-kadang belum mencari tahu banyak hal, tapi pengennya ini itu. Kalau lihat senior-senior di Instagram atau di Facebook mereka atau di Twitter senior-senior itu, wah enak nih bisa pergi ini. Itu biasanya kalau sebagai maba kita harusnya gimana nih pergaulannya di kampus supaya kita bisa menjadi bagian dari global volunteer juga, ikut-ikut program yang exchange gitu dan lain-lain. Dinda deh duluan. Kalau di ISEC khususnya mau ikut global volunteer ini, kita tuh selalu datang ke fakultas-fakultas dan open booth. Di open booth itu kita kasih info session. Jadi maba-maba tuh bisa datang, bisa tanya-tanya, ini apa sih Kak? Ini program apa Kak? Bisa tanya semuanya. Dan kalau misalnya dia minat, dia bisa tinggal kontak namanya, dia kasih tulis kontak namanya. Nanti kita yang follow up terus, kita yang tanya gimana. Gitu. Oh iya. Kalau Fikri sama juga? Sama Kak. Apalagi kan waktu kalau aku pribadi itu di ISEC itu aku bagian yang ngejalanin yang open booth-nya ini waktu itu. Jadi biasanya aku yang bagian dikasih kontaknya, terus nanti aku kasih kontaknya lagi buat ke Adinda buat ditanya-tanyain masalah global volunteer ini. Mereka interestnya ke negara apa, mereka interestnya ke isu-isu SDGs apa, dan mereka itu interestnya buat pergi ke season apa. Apakah mereka interest ke season summer atau season winter. Kayak gitu, Kak. Oh, berarti di awal saat mendaftar itu kita sudah bisa menentukan negara tujuan gitu? Yep, Tidak. Bisa. Cuman negara tujuan aja nih sudah bisa. Ditanya sih misalnya ini misalnya orang ini mau pergi kemana, negara mana, terus kita juga punya negara yang udah partnership, yang maksudnya di negara itu dijamin lah, maksudnya kalau itu aman, punya pengalaman yang bagus, dan sudah ada pernah anak ISEC pergi ke sana buat volunteer. Oke. Kalau Fikri ada enggak pengalaman bertemu dengan adik-adik yang mau daftar ISEC gitu? Terus pertanyaan-pertanyaan dari mereka itu biasanya apa saja nih? Pertanyaan paling umum sih yang aku dapat itu buat ISEC, buat join global volunteer itu biasanya ini kita butuh sertifikat TOEFL enggak? Ini kita butuh sertifikat IELTS enggak? Ini budgetnya udah sampai sekian juta banget enggak? Kayak gitu-gitu sih yang paling umumnya. Jadi kasih tahu biasanya.
kalau buat join Global Volunteer ini tuh kita nggak perlu buat ngasih sertifikat TOEFL, kita nggak perlu ngasih sertifikat IELTS. Jadi selama kita bisa speak English yang setidaknya yang sehari-hari lah udah bisa kok. Kayak gitu. Apalagi kan pas waktu interviewnya itu, interviewernya itu juga bakalan menilai kita gitu loh. Tapi itu dari biasanya animo untuk mendaftar ISEC itu misal 50 yang daftar biasanya berapa tuh yang berangkat? Ada kuota enggak yang sudah ditentukan? Adinda? Kalau kuota buat berangkat global volunteer itu nggak ada. Misalnya ada 50 orang mau pergi pada saat summer ini, bisa 50-50-nya pergi. Oh gitu, berarti banyak ya? Ya, jadi dia tersebar di misalnya di negara Malaysia itu kita partnership sama 4 universitas. Jadi nanti tersebar tuh misalnya 10 orang ke Malaysia tersebar tuh di 4 universitas itu. Gitu. Gitu. Sama kalau misal ke Korea gitu lagi. Iya Kak, betul. Oke. Ini yang jangan sampai kita terlewat nih. Saya juga penasaran dengan sebenarnya ketika sudah daftar ISEC, terus kita dinyatakan lulus untuk global volunteer-nya, itu teman-teman lakukan apa aja tuh di luar? Fikri duluan deh. Kalau misalnya kita udah lolos nih, dinyatakan sebagai exchange participant dari negara pilihan kita nih, dari ISEC Inunhas itu kita tuh bakalan ngasih semacam kayak manajer buat exchange partisipan ini secara khusus yang bakalan bantu mereka dan memandu mereka kayak misalnya ngurus visa, ngurus paspor, dan ngurus kelengkapan dokumen lainnya sebelum mereka berangkat. Kayak gitu, Kak. Kalau program di sana maksud saya, ketika kita sudah sampai di negara itu program kita itu kan 1,5 bulan tuh. Apa saja yang teman-teman dilakukan di ISEC itu hingga memberikan dampaknya bagus ke pribadi teman-teman? Oh, kalau aku sendiri tuh waktu di Korea Selatan aku ngajar di 2 sekolah. Yang pertama namanya Buchona Middle School. Jadi aku ngajar di sana kurang lebih selama 3 hari dengan teman-teman dari Georgia dan dari Maroko, dan salah satunya juga dari sesama Indonesia. Selama 3 hari di sana itu aku ngajarin tentang budaya Indonesia, tentang pentingnya mengenai menjaga lingkungan, dan juga terus di sekolah kedua aku ngajar di sekolah apa ya namanya? Aku lupa deh waktu itu. Dan selain ngajar tentang budaya Indonesia, kita juga mengenalkan lingkungan sekitar dari kampus tempat ISEC yang aku jalanin gitu. Waktu itu aku join di ISEC Catholic University of Korea. Seperti itu, Kak. Kalau Adinda gimana programnya di sana kemarin? Apa aja? Kalau aku kan itu quality education, jadi tuh di minggu pertama itu kita ikut workshop dulu, kenalan sama pertama tuh communication skills, terus gimana kalau mau beradaptasi sama anak-anak sekolah di Malaysia. Terus setelah workshop itu aku baru ke sekolah SMP, ya hitungannya kayak SMP SMA itu kan mereka kan satu gitu SMP SMA-nya. Terus pergi ke foster house, kayak gitu. Ke foster house itu buat kasih semangat belajar kayak begitu. Berarti lebih banyak program mengajar ya di sana? Iya, mungkin bisa 2 minggunya itu kita workshop, sisanya itu kita ada pergi volunteer ke sekolah-sekolah. Itu workshop apa aja tuh, Dinda? Ya kalau dari pengalaman aku kemarin tuh tentang ya leadership, communication skill, kayak gitu. Dan dia tuh di perusahaan-perusahaan di Malaysia kayak begitu. Oh, berarti benar-benar membantu teman-teman nih untuk self-improvement-nya. Iya. Oke, sebelum kita lanjut, saya mau sapa-sapa teman-teman kita yang sedang menyaksikan kita live di YouTube Tribun Timur. Kita sapa-sapa dulu ya. Ini ada Adinda Fatima, good luck Kak Prof, Kak Dinda. Ini panggilannya Kak Prof, ini maksudnya apa nih Dinda? Bukan Kak Prof, itu panggilannya Fikri. Jadi kalau di ISEC, Fikri itu dipanggilnya Prof begitu. Oh gitu. Ya nama panggilannya. Good luck
Kak Prof, Kak Dinda. Oke. Ada Muhammad Naufal, ada Rizky Anugrah, good luck Adinda Fadila, ada cari dulu. Ada Muhammad Naufal, dia cuma bilang Ada Nabila Humaira, katanya cool, keren. Ada Cah Ponorogo, anak rantau hadir. Ada S Doger Maman, channelnya namanya S Doger Maman. Salam kenal ya semua. Ada Razi Ihsan. Keren banget, Kak. Ya, keren loh dua narasumber kita. Dan tentunya kalau sudah pandemi COVID, kita akan ngobrolnya di studio langsung, bukan virtual lagi. Ada Andi Fatima, Kak Prof keren tuh. Ada Randy Yusa Ali, keren Kak. Dan terakhir Muhammad Naufal, ini emoticon love. Terima kasih buat seluruh Tribuners yang menyaksikan kita. Mohon maaf kita tidak bisa sapa-sapa semua karena tentunya kita dibatasi oleh waktu. Tapi kita belum berakhir, saya akan masih berlanjut dengan Ahmad Fikri Rifki dengan Adinda Fadila. Ini kalau Adinda Fadila dan Fikri masih sibuk menyusun proposalnya. Bentar lagi selesai, insya Allah semoga semua dilancarkan meskipun pandemi COVID-19. Kita juga mau tahu nih, ini setelah teman-teman dari program ISEC sudah datang kembali ke Indonesia, kembali ke kampus, itu biasanya program-program apa yang dijalani teman-teman alumni ISEC nih? Fikri duluan deh. Kalau habis volunteer ya Kak maksudnya? Ya, kalau habis volunteer. Kalau sehabis volunteer itu sih biasa, kalau dari pengalaman aku ya, itu biasanya tuh kita bakalan ditanyain sama ISEC-ernya, kita tuh mau join ISEC atau enggak gitu. Nah waktu itu aku kebetulan tertarik nih, apalagi kan enggak ada kegiatan organisasi semacamnya di kampus. Jadi aku tahu ya aku mau join ISEC gitu. Terus waktu itu aku langsung lanjut ngambil role sebagai physical marketing staff yang bagian open booth yang tadi dikatain sama Dinda gitu. Berarti aktif mengedukasi, memberikan informasi ke teman-teman tentang program ya? Iya, betul Kak. Oke. Kalau Adinda sama juga? Ya, aku sama. Jadi aku kalau Fikri di bagian open booth-nya, kalau aku tuh di bagian yang ngechatin orang-orang yang berminat buat ikut global volunteer ini. Jadi mengarahkan sampai dia tuh misalnya berangkat pergi volunteer. Berarti bisa dikata teman-teman ini ikut membantu, mendampingi sampai mereka nanti akhirnya akan berangkat juga program yang sama. Iya, sampai Betul. pulang lagi. Betul. Sampai pulang lagi? Ya, sampai balik ke sini selamat dan dia ngasih testimoni lagi kayak begitu. Oh, tidak dijemput di bandara? Bisa kalau mau. Bisa kalau mau Kak, kalau mau. Bisa kalau mau. Tapi dari pengalaman teman-teman ikut ISEC, tentu ada perubahan besar yang terjadi. Yang mau saya tahu juga, khususnya saya nih, kepo banget saya. Itu kalau dari program ISEC, ada enggak program yang kita jalani selama Global Volunteer itu di ISEC, kemudian ada kewajiban untuk melanjutkan program itu setelah selesai? Fikri deh. Kalau sebagai exchange partisipan sih nggak ada kewajiban yang wajib dilakukan setelah kita melakukan global volunteer, selain hal-hal yang kayak semacam kayak ngasih testimoni tentang ISEC negara tujuannya kita yang kita pergi volunteer itu gitu loh. Jadi ISEC Inunhas itu bisa tahu track record-nya dan pendapat kita mengenai lokal komite ISEC ini tuh bisa dilanjutin partnership-nya atau enggak, semacam itu. Oke. Kalau Dinda ada tambahan? Ya sih, paling berlanjut berorganisasi di ISEC-nya itu. Oh gitu. Berarti teman-teman tidak terhenti. Ada lagi organisasi ISEC itu bergabung ke sana lagi. Selain mengedukasi, ada program-program yang dijalani juga, Dinda?
Kalau buat global volunteer ya projectnya kita cuma global volunteer. Jadi lanjut di ISEC-nya. Tapi ISEC sendiri tuh selain global volunteer juga ada project lainnya, program lainnya selain global volunteer itu. Kalau misalnya mau lanjut ikut program yang lain juga oke. Kalau cuma mau lanjut untuk berorganisasi juga oke. Tapi ada enggak teman-teman alumni ISEC abis dari sana kan itu tentu belajar banyak hal, pasti ada yang baru didapatkan. Ada enggak teman-teman yang buat malah kalau datang-datang langsung buat program juga, terus sampai hari ini jalan gitu? Fikri ada enggak? Aku kurang tahu sih Kak, karena aku juga masih baru di ISEC, masih tahun 2019, jadi aku kurang tahu. Okay. Kalau Adinda, ada enggak? Enggak, aku juga kurang tahu sih kalau itu. Baru juga. Oke. Ini banyak banget nih, saya enggak bisa baca komen teman-teman di YouTube kita karena kita live di YouTube Tribun Timur dan Facebook Tribun Timur Berita Online Makassar. Sebelum kita berakhir obrolan kita sore ini saya ada enggak closing statement dari teman-teman soal bagaimana teman-teman khususnya di masa pandemi ini semangatin dong teman-teman kita nih yang menjalani perkuliahan, khususnya Adinda Fikri dan Ahmad Fikri Rifki dan Adinda Fadila ini lagi menyusun proposal di tengah pandemi nih. Fikri duluan deh. Kalau dari aku, stay healthy guys, keep doing social distancing, tetap semangat, jangan karena pandemi jadi menghalangi kita untuk berbuat hal-hal positif di luar sana and still giving impact to the others. Oke, siap. Ke Adinda sekarang. Kalau aku juga tetap jaga kesehatan, terus tetap produktif meskipun dilakukan secara virtual, terus ya semangat. Oke. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah bergabung bersama kita sore ini. Ahmad Fikri Rifki dan Adinda Fadila dari Universitas Hasanuddin. Terima kasih banyak telah berbagi sharing ilmu tentang Global Volunteer ISEC ini. Tentunya virtual dan ngobrol langsung di studio tidak akan sama. Kita berdoa semoga pandemi segera berakhir dan Studio Tribun Timur di Jalan Cendrawasih 430 sudah menunggu teman-teman untuk datang jadi bintang tamu langsung di studio kita, dan tentunya dengan tema dan materi berbeda dan narasumber yang beragam. Akhir kata, terima kasih sekali lagi untuk narasumber dan tribuners yang menyaksikan kita. Ingat pesan Ibu, jaga jarak, pakai masker, dan rajin cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya teman-teman. Terima kasih Kak. Yeah.